Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 202101010331. Nah, pertama di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas. Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat dengan SDX atau Sarbanes adalah hukum federal Amerika Serikat yang disahkan di Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2020. Undang-undang ini menekankan perlunya penilaian atas 5 pengendalian serta pelaporan. Pertama, keuangan bagi seluruh peserta yang terdiri dari 4 bagian. 1. Mencapai tujuan perusahaan sebelumnya sudah ditetapkan. Kedua, menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Ketiga, menjaga keuangan perusahaan. Keempat, mencegah kerugian atau pemberasan. Nah, kedua, komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Kedua, penilaian risiko, pengawasan, prosedur pengendalian, dan terakhir informasi dan komunikasi. Kas adalah utang tunai yang disimpan di perusahaan maupun di bank yang dapat digunakan setiap waktu. Namun demikian, perusahaan selalu perlu menyimpan uang tunai karena beberapa alasan atau motif, yaitu motif penjagaan dan motif spekulasi. Nah, pembahasan kedua yaitu pengertian piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya perjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan pada tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Kedua, piutang usaha jangka pendek dapat dibagi atas dua, yaitu piutang usaha dan piutang yang akan diterima. Nah, yang ketiga, adapun hal-hal yang termasuk dalam piutang yaitu pertama, bunga yang masih harus diterima yang timbul dari aktiva yang dimiliki perusahaan seperti wasel, tagih, dan bond. Nah, yang kedua, piutang sewa yang harus diterima yaitu penyewaan seperti gedung, mobil, dan alat-alat. Nah, selanjutnya penggolongan piutang dan umur piutang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Pertama yaitu piutang lancar, kedua piutang tidak lancar, ketiga piutang yang dihapuskan. Nah, jenis-jenis piutang yaitu pertama piutang usaha, wasel tagih, dan piutang lain hal. Nah, pengertian wasel tagih yaitu wasel tagih janji yang tertulis tidak bersyukur. Ada dua macam wasel tagih. Yang pertama, wasel tagih tidak berbunga. Kedua, wasel tagih berbunga. Nah, yang terakhir berikut adalah piutang jangka pendek, yaitu tabungan, deposito, redaksana, dan investasi jangka pendek dalam saham. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu. Pengelompokan aset tetap yaitu land, building, magic jar, equipment and tools, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis aset tetap. Pertama itu lahan, bangunan gedung, mesin, kendaraan, perabot, investasi, dan prasarana. Ketiga, karakteristik aset tetap. Menurut Jerry J. Wyken 2007, pertama itu memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas. Kedua, digunakan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, tidak untuk dijual ke konsumen. Nah, menurut Siomarso SR 2005 yaitu masa manfaatnya lebih dari 1, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, yang terakhir nilainya cukup besar. Nah, yang terakhir perolehan aktiva tetap dan cara percatatannya.
Satu itu diperoleh melalui pembelian tunai, kedua diperoleh dari anggaran atau kredit, ketiga diperoleh direktur dengan surat berharga. Keempat diperoleh melalui cara tukar dengan aktiva tetap yang lain, dan yang terakhir diperoleh dengan cara dibuat sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan keempat, aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak atau hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Yang pertama adalah karakteristik aktiva tidak berwujud. A. Kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aktiva berwujud seperti properti dan lain-lainnya. Kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Nah, yang kedua, klarifikasi dan prinsip akuntansi dasar aktiva tak berwujud. Pertama, cara akuisisi. Kedua, dapat diidentifikasi. Ketiga, dapat dipertukarkan. Dan terakhir, periode manfaat yang diharapkan. Nah, selanjutnya pembahasan kelima yaitu akuntansi pengajian. Sistem pengajian dan pengupahan pada sebuah perusahaan di Noyo terdiri dari 3 prosedur. Pertama, prosedur untuk bagian personalian. Kedua, prosedur pencatatan waktu. Ketiga, prosedur pengajian dan pengupahan. Nah, selain itu, besarnya pemberian gaji dibesarkan pada jabatan atau kedudukan yang kita tempati dan juga kinerjanya. Semakin tinggi jabatan yang dipegang, maka gaji yang diterima pun akan semakin besar. Begitupun kinerjanya, semakin tinggi kinerjanya dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi pula gaji yang didapat. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu akuntansi untuk persekutukan. Persekutukan dapat didirikan baik oleh 2 orang atau lebih yang semuanya mempunyai usaha maupun belum mempunyai usaha. Pengertian persekutukan atau partnership menurut para ahli yaitu masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutukan untuk tujuan usaha. Persekutukan berlangsung selama individu-individu mengadakan persekutukan. Nah, ketiga, tanggung jawab anggota tidak terbatas. Keempat, kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutukan sudah bukan lagi milik sekutu penyetor. Perjanjian persekutukan akuntansi dasar persekutukan. 1. Besarnya investasi dari masing-masing anggota. Kedua, hak dan kewajiban anggota. Ketiga, pembagian keuntungan. Keempat, buku-buku catatan dan laporan keuangan. Nah, pendirian sebuah persekutukan. Pertama, nama dan alamat persekutukan. 2. Jenis usaha persekutukan. 3. Hak dan kewajiban masing-masing anggota. Keempat, jumlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh masing-masing anggota. Dan kelima, perjanjian atau pembagian laba ruginya. Nah, dan yang terakhir, akuntansi pendirian persekutukan berbentuk firma, yaitu firma didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya belum mempunyai usaha atau semua anggota baru. Kedua, firma didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya dan anggota yang belum memiliki usaha. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.